memang kita akan bangun di Jakarta ini. Yang lain-lain seperti misalnya Balai Rakyat itu penting. Karena kita tahu lah, kita nggak punya tempat untuk berkumpul, untuk ya perayaan segala macam. Jadi artinya dimanapun saya berkunjung di Jakarta, itu janji kami yang akan kita berikan kepada masyarakat Jakarta. Selain itu, Rano juga menyebutkan akan memperluas lapangan kerja untuk masyarakat yang tidak mempunyai ijazah. Ridwan Kamil hari ini berkunjung ke Dewan Masjid Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta. Ridwan Kamil berjanji akan lebih memakmurkan masjid di Jakarta jika terpilih sebagai gubernur. Hari ini, Senin 30 September 2024, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil silaturahmi ke tokoh Dewan Masjid Indonesia di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ridwan Kamil menyerap aspirasi terkait program umroh dan haji untuk marbot dan pengurus DKM, serta membahas anggaran-anggaran untuk kegiatan masjid yang nantinya akan ditingkatkan jika terpilih di Pilkada Jakarta. Tadi bertemu dengan para pimpinan dari Dewan Masjid Indonesia, bertemunya di rumah karena itu yang paling benar lah ya, nggak boleh di masjid, menyampaikan pada dasarnya 90% aspirasi tentang bagaimana dulu ada anggaran-anggaran untuk masjid, tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Ada kegiatan-kegiatan di masjid, tolong disupport ya. Dalam kesempatan ini, sejumlah warga juga memanfaatkan momen bertemu dengan Ridwan Kamil sambil berfoto bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana bertemu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia guna membahas internet gratis untuk warga Jakarta. Kun memastikan internet gratis untuk warga Jakarta sangat bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ketua Badan Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Teddy Supardi Muslih, menyambut langsung kedatangan Cawagup Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini dilakukan guna membahas salah satu program pasangan independen Dharma Kun terkait internet gratis 100 Mbps untuk warga Jakarta. Kun optimis programnya bisa terwujud guna meningkatkan kualitas pendidikan. Terlebih 80% instalasi internet sudah terpasang di depan rumah warga Jakarta. Program gratis ini kan untuk setiap rumah ini menyasar lebih banyak. Setiap warga itu perlu bisa berkomunikasi dan juga mendapatkan akses informasi. Dan juga di Undang-Undang Dasar 45 pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita melihat bila koneksi internet ini sudah bisa direalisasikan untuk seluruh warga, seluruh rumah di Jakarta ini, maka di sana akan ada kesetaraan. Sementara itu, pemirsa, 2 bulan jelang Pilkada serentak, elektabilitas Cagup-Cawagup Jakarta mulai mengalami perubahan, di mana paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mulai merangkak naik mendekati paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dalam survei terbaru Pilgub Jakarta 2024. Survei Poltreking Indonesia periode 9 hingga 15 September 2024 mencatat di urutan pertama, pasangan calon Ridwan Kamil Suswono unggul dengan 46,5%. Sementara di urutan kedua, paslon Pramono Anung Rano Karno memperoleh 32,5%. Calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana berada di urutan ketiga dengan hasil survei 5,1%. Sementara 15,9% lainnya masih belum menentukan pilihan. Pemirsa, memasuki sepekan masa kampanye Pilkada khususnya di Jakarta, bagaimana pergerakan elektabilitas Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana hingga Rano Karno dan Pramono Anung? Kita akan membahasnya langsung dengan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat malam, Bang Hanta, apa kabar? Selamat malam, Davi. Alhamdulillah, kabar baik. Baik ya, Bang Hanta. Tadi disebutkan bahwa pergerakan Pramono Rano ini sudah mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan nih. Sebenarnya apa faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi?
Iya betul, saya kira pasangan Pram Rano ini terbilang modal awal yang cukup tinggi. Meskipun munculnya nama ini terbilang terlambat dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Pramono Anung itu baru muncul ketika menjelang penutupan pendaftaran dilakukan oleh PD Perjuangan. Nah, dengan modal awal yang sekarang sudah 31% melejit, menurut saya ini ada potensi akan kompetitif dengan Ridwan Kamil. Nah, beberapa faktor, tentu satu, karena faktor di mana sudah pendaftaran sehingga publik sudah memahami, sudah ada kepastian peserta yang bertarung. Itu satu pasti ada kenaikan, sedikit atau banyak, wajar saja. Nah, yang kedua yang menarik saya kira adalah faktor di mana kontribusi elektoral atau kontribusi cawagupnya. Berdasarkan data survei Poltreking, Davi, elektabilitas cagupnya Mas Pram ini hanya 22%. Tapi elektabilitas, ini waktu masih tunggal ya kita bikin simulasi, itu Rano Karno 37, sekian persen. Lalu dipasangkan menjadi pasangan 31,5%. Artinya apa? Artinya wakil gubernur cawagupnya Pramono Anung ini kontributif secara elektoral ketika dipasangkan justru naik. Sebaliknya dengan Ridwan Kamil, elektabilitas masih sendiri sebelum berpasangan itu tinggi 49%. Tetapi ketika berpasangan karena Suswono elektabilitasnya hanya 22%, itu menjadi 47,5%. Nah, untuk cawagupnya Ridwan Kamil itu non variable. Kalaupun tidak menggerus, tapi dalam konteks ini tidak memberikan kontribusi secara elektoral. Faktor kedua, faktor itu yang faktor wakil. Dan yang ketiga saya kira ya tentu sosialisasi politik, di mana mulai terkonsolidasinya basis-basis pemilih, terutama pemilih Pak Ahok, itu terkonsolidasi memilih karena punya basis ya. Kemudian yang kedua basis pemilih PD Perjuangan itu juga berdasarkan data survei Poltreking Indonesia, kalau kita cross tabulasi itu sebagian besar mayoritas pemilih PDIP juga ke pasangan ini. Nah, paling tidak itulah yang menjadi faktor multifaktor dari modal di atas 30% yang dimiliki oleh Pramono dan Rano Karno. Oke, kalau dari sisi janji politik begitu ya ketika belusukan bertemu dengan warga Jakarta, ada beberapa hal yang mirip begitu antara yang dikatakan oleh Rano Karno kemudian juga Kunwardana. Apakah ini juga menjadi salah satu variabel yang mungkin dipertimbangkan oleh warga Jakarta? Iya, pemilih itu ada tiga. Dalam teori perilaku pemilih ada pemilih rasional, pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Khusus pemilih rasional, itu preferensi pemilihnya dia melihat dari program yang ditawarkan, rekam jejaknya, kinerjanya, kompetensinya. Nah, dari pemilih Jakarta itu hampir separuhnya, 48 sekian persen itu pemilih rasional. Dia mempertimbangkan karena program. Nah, untuk menjawab pertanyaan Davi tadi, itu salah satu faktor di mana ditawarkannya program-program yang menarik. Tentu program yang ditawarkan harus, saya mengistilahkannya harus realistis, harus logis, dan bombastis. Nah, sepanjang itu dilakukan kemudian dia meledak, efektif dalam sosialisasi, dalam kampanye-kampanye politik, bahkan nanti di debat politik, itu akan memberikan dampak. Tapi yang ditawarkan harus memiliki diferensiasi ya. Meskipun tadi ada kemiripan dua kandidat atau dua cawagup, ada diferensiasi. Diferensiasi itu apa? Dari sisi dia mengemas isunya, mengemas programnya. Diferensiasi apa lagi? Dari cara menyampaikannya. Diferensiasi apa lagi? Dari sisi gimmick-gimmick politiknya. Kalau itu dilakukan, maka itu akan memberikan dampak positif elektoral, alias bisa melentingkan elektabilitas paslon. Jika efektif menjalankan strategi komunikasi, menawarkan program-program strategis, program-program yang menarik kepada pemilih Jakarta. Oke, baik Bang Hanta, terakhir ini 15,9% dari kajian Anda ini warga Jakarta belum tentukan pilihan di sisa waktu yang ada. Apa yang bisa membuat atau mengeruk 15,9% ini menjadi suara milik mereka masing-masing? Ya, pertama tentu mereka harus lebih detail mendeteksi di mana 15,9% itu. Kalau kita bulatkan 16%, undecided voters. Orang-orang yang belum menentukan pilihan, undecided ini harus didatangi di mananya, lalu lakukan pendekatan. Kalau mereka karakternya lebih pada rasionalitas, maka tadi isu-isu rasional, program yang ditawarkan, rekam jejaknya seperti apa. Tapi ada juga pemilih psikologis, Mas Davi. Pemilih psikologis itu melihat dari karakter personal, apakah dia merakyat, kemudian tegas,
berani, ramah, dan sebagainya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, dengan selisih, kalau kita lihat perolehan pasangan Ridwan Kamil Suswono 47,5%, kemudian Pramono Anung dan Rano Karno 31,5%, selisihnya hanya 16%. Undecided votersnya juga sekitar 16%. Ini menarik ini. Kalau itu bisa disasar oleh Pramono Anung, maka dia semakin besar peluangnya untuk kompetitif, mendekat. Untuk mendekati. Nah, selisihnya bukan 16%, sebenarnya 8% saja. Misalnya tren Pram naik, tren Ridwan Kamil turun 8%, mereka bisa cross. Tapi di saat yang sama bagi Ridwan Kamil juga bisa melentingkan elektabilitasnya, menebalkan jarak untuk meningkatkan elektabilitasnya. Jadi siapa yang paling bisa piawai menyasar di mana 16% itu, bagaimana menggunakan komunikasi dan bahasa mereka, dan itu efektif, maka mereka akan mendapatkan insentif elektoral dari basis itu. Menarik ya, kita pantau terus nanti konstelasinya seperti apa di sisa waktu sepekan jelang debat Pilkada Jakarta. Terima kasih Bang Hanta atas data dan juga informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, sehat selalu. Pemirsa, pasukan gabungan TNI Angkatan Udara, Laut